Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam, kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris, khususnya error analysis. Ini adalah bagian paling mudah dari sebuah tes bahasa Inggris, ya, atau soal bahasa Inggris, karena kita hanya menganalisa mana yang salah dari kalimat itu. Kalau sudah ketemu yang salah, berarti itulah jawaban yang betulnya, ya. Artinya jawaban itu salahnya di mana, itulah jawabannya. Jadi kita mencari kesalahan pada sebuah kalimat. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, ya, perhatikan. Polar winters are long, dark, and cold enough to kill most plants. Perhatikan di sini. Musim dingin di kutub itu gelap, dingin, cukup dingin, cukup gelap gitu ya, cukup panjang untuk membunuh hampir semua tanaman. Perhatikan di sini. Ya, yang A ini betul, tidak ada masalah karena ini jamak, berarti to be-nya are. Jadi ini betul ya. Oke, betul artinya kalimatnya tidak ada masalah. Kemudian yang ini enough juga tidak ada masalah, most plant juga tidak ada masalah. Yang salah adalah di sini. Kenapa ini salah? Perhatikan ya. Ini salah karena kalimat ini tidak paralel, kawan-kawan. Jadi dark itu kan kata sifat. Dark itu gelap, kata sifat. Dingin juga kata sifat. Gitu. Sedangkan length itu artinya panjang tapi kata benda. Kata benda. Jadi harusnya ini long. Long bukan length. Oke. Nah, ini sama seperti dark itu kata sifat, kata bendanya itu darkness. Cold, coldness gitu ya. Jadi dingin tapi kata benda. Darkness, gelap tapi kata benda. Kalau dark ini kata sifat, ini juga kata sifat, maka ini juga harus kata sifat. Maka jawaban yang tepat kalimat ini yang salah adalah B. Nah, ini harusnya bukan length tapi long, agar paralel dengan tiga kalimat berikut ini. Tiga kata maksud saya, tiga kata berikut ini. Kemudian jelas ya yang nomor 16. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. The remains of very ancient wood have turned into coal. Sisa-sisa dari kayu-kayu kuno tersebut telah berubah menjadi batu bara ya. Oke, nah sekarang lihat remains-nya tidak ada masalah, very ancient wood tidak ada masalah. Perhatikan di sini, kawan-kawan. Jika setelah have ini harus selalu diikuti verb, harus selalu diikuti verb 3 ya. Perlu diingat ini ya. Oke, have, turn. Nah, ini remain tidak ada masalah, very tidak ada masalah, betul. Kemudian would juga betul. Nah, ini yang salah. Have turned, ini harusnya turn-nya ditambah ed. Have turned into coal. Nah, jadi jawaban yang salah atau jawaban kalimat kata-kata yang salah adalah yang D. Oke, jawabannya yang D. Karena ini harusnya setelah have atau has itu verb 3. Ini namanya present perfect tense ya, atau present perfect tense. Have, has diikuti verb 3. Karena ini bukan verb 3, ini adalah verb 1. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. In 1893, Henry Ford built his first car engine in his home workshop in Detroit. Ini sangat mudah ya. Jadi tahun 1893 Henry Ford itu pencipta mobil Ford itu membangun betul his first car engine, mobil bermesinnya pertama nah ini kenapa he home ya, ini harusnya his home, kepemilikan ya, kepemilikan, jadi bukan he home. Kalau he ini harus diikuti kata kerja, he goes to misalnya, he speaks English dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang C, karena he ini harusnya his home workshop, jadi workshop di rumahnya di Detroit. Oke, jelas ya. Kemudian nomor 19. Armies of laborers toiled for 8 years to build the Erie Canal. Nah, ini juga sangat mudah nih. Para tentara menyusun pelabuhan selama 8 tahun ya, untuk bersama membangun selama 8 tahun untuk membangun kanal Erie ini. Jadi perhatikan di sini, ini udah langsung ketahuan nih kawan-kawan. Ini kan ada 8. Ada kata 8 di situ. Kemudian ada year. Kenapa setelah 8 year-nya hanya 1? Jadi ini harusnya ada S-nya di sini ya. Ini ada huruf S-nya. Jadi years. Maka jawaban dari nomor 19 adalah yang ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 20. Jelas ya, nomor 16, 17, 18, 19. Sekarang kita lanjut ke nomor 20.
Some of the stars in the closing stages of their lives becomes white dwarf. Nah, coba kita lihat, ada beberapa bintang di tahapan hidup mereka menjadi dwarf. Itu apa? Manusia kecil itu ya, manusia yang kecil itu. Oke, apa namanya ya? Manusia cebol itu. Nah, sekarang kita lihat some of the stars, tidak ada masalah, in the closing stages of their lives. Nah, ini perhatikan. Ini ada some nih. Oke. Ini ada some. Oke. Tapi kenapa di sini ada s-nya? Ini harusnya tidak pakai s nih kawan-kawan. Karena ini jamak. Jamak itu pasangannya adalah langsung tidak perlu s atau is. Kecuali ini ada one of the star. Nah, one berarti ini betul, berarti jawabannya. Oke. Kalau dia one di sininya ya, one of berarti ini betul, becomes itu betul. Tapi karena ini jamak, makanya tidak perlu pakai s. Oke, begitu kawan-kawan. Semoga ini jelas. Kita lanjut ke nomor 21 ya. Kita coba nomor 21. Kalian boleh baca-baca dulu, saya sambil menghapus ini, sambil menganalisa mana kira-kira yang menurut kalian jawaban pada nomor 21. Kita coba mulai saja. The normally force of gravity of the earth surface is called 1G. Ya, 1G atau apa ya? The normally force of gravity at the earth surface is called 1G. Saya tidak tahu istilah ini ya apa. Oke, sekarang perhatikan. Ini adalah kata benda. Oke, kata benda itu sangat jarang sekali diikuti oleh kata-kata yang ujungnya ada li. Ini namanya adverb, kawan-kawan. Ini namanya adverb. Ya, adverb sangat jarang diikuti oleh kata benda. Tapi adverb itu biasanya, umumnya, lazimnya diikuti oleh kata kerja. Ya, gitu ya. Maka dari itu, ini bukan normally, tapi normal saja. The normal force, kekuatan normal ya, kekuatan normal atau kekuatan standar dari gravitavitas dari bumi, nah itu disebut dengan 1G. Gitu. Jadi the normal force, tidak pakai normally. Perlu diingat ya. Normal itu kata sifat normal, lalu diikuti dengan force, kata bendanya. Tadi pas nih. Tapi kalau normally adverb diikuti kata benda itu sangat jarang terjadi. Tapi normally itu diikuti oleh kata kerja. Kalau ada kata ujungnya li itu ya, beautifully misalnya. Kemudian ada kata lain misalnya well dan lain-lain, itu adalah adverb namanya. Jadi dia diikuti oleh kata kerja tapi tidak oleh kata benda. Kemudian nomor 22. Jelas ya, nomor 21. Sekarang we go to number 22. Edward McDowell is remembered as the composer of such perennial favorite as To a Wild Rose. Ini sangat mudah nih. Ini adalah pasif. Pasif itu to be diikuti verb 3. To be diikuti verb 3. Langsung ketahuan, inilah jawaban yang salahnya. Ini harusnya remember ini ditambah ed. Ya, Edward McDowell is remembered. Jadi kalau Edward McDowell is remembered, ini jelas ketahuan. Betul ya, kalau sudah remembered tambah ed. Tapi karena tidak ada ed-nya, ini salah nih. Karena tidak bisa to be berdiri bersebelahan dengan kata kerja verb 1. Oke? Jelas ya? Oke, yang lain tidak ada masalah karena sudah ketahuan ini salahnya. Oke, now we go to number 23. Because he is gravitationally bound to the Milky Way, the Andromeda Galaxy is currently approaching Earth. Nah, sekarang kita lihat kawan-kawan. Ini sekarang kita sedang membahas apa? Membahas tata surya ya. Oke, solar system, Andromeda Galaxy, kemudian Milky Way dan lain-lain. Tapi kenapa di sininya he, manusia nih yang dia bahas. Jadi harusnya ini it ya. Because it is gravitationally bound to the Milky Way, the Andromeda. Nah, ini karena dia sedang membahas Andromeda Galaxy, ini harusnya it ya. Ini selaras dengan it. Jadi because it is gravitationally bound to the Milky Way, the Andromeda Galaxy is currently approaching Earth. Jadi jawabannya adalah yang A, karena harusnya itu adalah it. Oke, jelas ya. Sekarang kita masuk ke nomor 24. CAT scanners are used
not only for detecting condition but also for observation the effect of the therapy. Nah, ini juga mudah nih. Kalau ini kan to be nih, to be diikuti verb 3 seperti yang soal tadi di atas, tidak ada masalah. For detecting condition, nah ini perhatikan kawan-kawan, detecting condition juga tidak ada masalah. Nah, perlu kawan-kawan ingat ya, setelah kata for, kalau dia diikuti kata kerja, itu harus verb ing ya, verb ing. Jadi verb diikuti ing ya. Oke, jadi for observing the effect of the therapy. Jadi jawabannya yang salah adalah ini. Jadi bukan for observation tapi for observing. Nah, misalnya, atau contoh lain, for teaching, for watching, for running gitu ya. Jadi setelah for itu diikuti verb ing. Oke, semoga sampai nomor 24 ini jelas. Kemudian kita lanjut ke nomor 25 dan 26 ya. Kita hapus dulu, silahkan dibaca. Nomor 26, the chain. Okay, the chain of rider station along the way were crucial to the success of the Phoenix Express. Nah, sekarang lihat nih. Ini juga mudah nih kalau kalian sudah paham. Chain ini ada berapa? Ada satu ya. Oke, hanya satu. Jadi kalau dia hanya satu, maka to be di sini bukan were. Ini harus sesuai nih. Gitu kan? The chain of the rider station along the way was crucial. Oke, was crucial to the success of the Pony Express. Harus begitu. Karena kalau dia di sini chain-nya ada S-nya, the chains jamak, ini bisa betul. Tapi karena di sini hanya satu, maka di sini to be-nya harus yang satu, yang bentuk satu, yaitu was. Oke, now we go on. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 26. The function relationship between the brain's two hemispheres has been a major focus of much studies in neuropsychology. Perhatikan di sini ya. Ada kata benda yang bisa dihitung, ada kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau dia bisa dihitung, pakainya many. Kalau tidak bisa dihitung, pakainya much, gitu kan ya. Biasanya begitu. Nah, untuk studies ini pasangannya adalah many. Ya. Jadi yang lainnya tidak ada masalah nih. The relationship between the brain two hemispheres has been. Nah, kenapa ini has? Karena ini satu, jadi tidak ada masalah. Ini harusnya many studies in neuropsychology. Neuropsychology. Many studies, not much studies. Oke? Semoga jelas. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 26, kawan-kawan. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, silahkan ulang-ulang saja videonya. Kita lanjut ke nomor 27 ya. Ini kita boleh diulang-ulang kalau misalnya kalian masih belum begitu jelas dengan penjelasan saya. Kita lanjut ke nomor 27. The Great Salt Lake is the remnant of a vast inland seas. Nah, ini juga mudah nih, langsung ketahuan nih. The Great Salt Lake, betul, is ya, karena hanya satu. Is the remnant of a vast inland. Nah, ini perhatikan ini ada berapa ini? Ini tandanya ada satu kan ya? Ini tandanya hanya satu, tapi kenapa sisnya pakai S? Gitu. Berarti jawabannya adalah ini. Harusnya ini a vast inland sea saja, nggak pakai S, karena menandakan bahwa itu hanya satu laut. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 28. A desire to eradicate irregular spelling in English can being traced back to the 16th century. A desire, sebuah hasrat, sebuah keinginan, tidak ada masalah. To eradicate, tidak ada masalah ya. Kata sifat diikuti kata benda, tidak ada masalah. In English can. Nah, ini yang tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Can being itu tidak ada. Bagaimana dia biar bisa betul? Can be, ditambah be di tengah-tengahnya. Be, can be being traced. Nah, baru betul. Bisa dilacak. Nah, kembali di abad ke-16. Kalau can being itu tidak bisa ya. Sudah jelas salah. Langsung ketahuan. Oke, lanjut. Nomor 29.
Jade can actually refer to either the less common and more valuable jadate and the more common and less valuable nephrite. Number 29 ya. Jawabannya jade can actually refer to either and less common and more valuable jadate. Nah, ini jawabannya. Ini should be or ya. Oke, jawabannya ini harus or agar dia equal saja. Oke. Ini juga mudah ya. Kita lanjutkan nomor 30. The number of electrons in an atom match the number of charged particles or protons. Nah, sekarang perhatikan. The number of electrons in an atom. Ini sebuah atom ya. Oke. Subjeknya mana? Ini ya. Subjeknya ada berapa? Ada 1. Oke. Yang ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Perhatikan di sini, ini kata kerjanya nih. Jumlah elektron di sebuah atom mencocokkan. Oke. Oke. Jadi akhirnya ini harusnya pakai ES nih. The number of electron in an atom matches jawabannya. Matches. Kenapa? Karena subjeknya itu hanya 1 single ya. Oke. Maka dari itu ini harus pakai S, kecuali numbersnya dikasih S nih, numbers, baru ini betul match, tidak pakai S atau ES, begini saja, berdiri pure begini. Tapi karena ini tunggal, kita tahu bahwa kalau subjeknya tunggal itu kalau diikuti kata kerja harus diberi S atau IS. Oke gitu kawan-kawan. Sekarang lanjut ke nomor 31, silahkan dibaca-baca dulu boleh. Nomor 31, kita sampai 40 soal saja di video kali ini, nanti silahkan diulang-ulang. 31. The neocortex becomes progressive more developed in the more advanced mammals ya. Sekarang perhatikan. The neocortex becomes ini ya. More developed ini adjektif ya. Nah, maka dari itu kita memerlukan ini kata pasif ya. Maka kita memerlukan adverb di sini. Progressively ya. Ini harusnya menjadi progressively. The neocortex becomes progressively more developed in the more advanced mammals. Jadi ini harusnya progressively. Jadi ini adalah adverb namanya ya. Karena sudah ada di sini more developnya, maka kita hanya menambahkan semakin dengan cepat atau dengan progresnya yang baik gitu makna kalimatnya ya, makna kata ini. Oke, lanjut nomor 32. During their first attempts as a songwriter, George Gershwin diligently continued to study to the piano, harmony, theory, and orchestration. Perhatikan, kita sedang membahas siapa? Membahas satu orang namanya George Gershwin. Kenapa ininya there? Oke, harusnya ini his ya. Maka jawabannya adalah A ya. Nomor 32 itu jawabannya A. Nomor 33, lanjut kawan-kawan. Yang ini tidak ada masalah yang lainnya ya. Yang penting sudah ketahuan nih jawabannya ini. 33. Alexander Graham Bell was 29 when, nah ini nih. Ini juga salah nih. Was granted on a telephone patent in 1876. Ini harusnya subjek bukan objek. Alexander Graham Bell was 29 when he was. Jadi ini harusnya he bukan him. Karena yang kita butuhkan di sini adalah subjek bukan sebuah objek. Him itu objek ya. Oke, jelas? Nomor 34. Early television set such as RCA Victor model had small screen but containing a mass of additional component. Oke, sekarang kita cari ya. Early television set such as the RCA Victor model had small screen but not containing. Jadi bukan containing tapi contains ya. But contains ya, contain saja ya. Contains begitu. Oke kawan-kawan, saya mohon maaf itu ada suara azan ya. Sebentar lagi kita selesaikan 6 soal lagi. Jadi ini contains ya, jawabannya C. Sekarang kita lanjut ke nomor 35. Nomor 35 silahkan dibaca. A huge amount of immigrant passed through the Great Hall on Ellis Island between 1862 and 1954. Perhatikan di sini.
a huge amount, bukan amount ya. Kalau amount itu biasanya untuk angka. Jadi tidak tepat kalau imigran ini manusia ditulis dengan a huge amount, tapi a huge number. A huge number of immigrants bisa, tapi kalau a huge amount ini tidak pas kalau untuk for human ya. Oke, sekarang 35 soal lagi. Mohon maaf ini saya agak ngebut. Nomor 36 ya. Saya agak ngebut karena sudah azan. Nomor 36. The cliff dwelling in Mesa Verde were built in the 30th century by Native American who farmed the Green Plateau. Nomor 36. Perhatikan. Ini adalah kalimat pasif, kawan-kawan. Perlu diingat ya, tadi di soal yang sebelumnya juga sudah ada, pasif itu to be diikuti verb 3. Sedangkan ini masih verb 1. Verb 3-nya apa? Built, D-nya diganti T. Were built. Jadi D-nya diganti T itu sudah menjadi verb 3. Ingat-ingat, to be ditambah verb 3 itu adalah kalimat pasif. Tapi ini masih verb 1. Oke, jelas? Sekarang nomor 37. The poet Walt Whitman was an easy recognized figure with his long white beard and wide-brimmed hat. Nah, ini juga sama seperti soal yang tadi yang sebelumnya, yang progressively. Jadi ini yang harus dirubah ya. The poet Walt Whitman was an easily recognized adverb ya. Sosok yang sangat mudahnya dikenali ya. Figure, easily recognized figure, sosok yang sangat mudahnya untuk dikenali gitu. Jadi ini easily, adverb ya. Kalau ini kan kata sifat nih, easily tambah ly. Nah, artinya sudah menjadi dengan mudahnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 38, 39, 40 ya. Silakan dibaca. The sand dollars are a distinctive group of sea urchin that have adapt. Nah, ini perhatikan, langsung ketemu. Setelah have, ini sudah di soal sebelumnya tadi. Kalau ada kata have, has, had, kalau diikuti kata kerja, itu kata kerjanya harus verb 3. Ingat ya, yang tadi sudah kita bahas sekilas. Ini masih verb 1 nih, berarti harus have adapted. Have adapted, baru betul. Kemudian, number 39. Someone who personifies the American dream are Andrew Carnegie who immigrated. Oke, sekarang nomor 39 udah langsung ketahuan nih. Kita sedang membahas someone, ya kan? Kita sedang membahas seseorang. Tapi kenapa to be-nya are? Karena are itu to be-nya harus orang banyak. Tapi karena to be-nya hanya seseorang, berarti bukan are, tapi adalah is ya. Berarti jawaban nomor 39 adalah yang A. Terakhir nomor 40. The Nez-Perce live peacefully, okay, with the trapper and traders who traveled their lands until they discover gold and bring in broad miners and settlers into the region. Nah, ini yang salah ini ya. Oke, yang D. Oke, gitu kawan-kawan, ini saya agak buru-buru untuk membahas soal ini karena ini sudah azan. Nanti silahkan diulang-ulang saja jika belum jelas. Tapi saya kira penjelasan saya sudah sangat jelas mengenai 40 soal error analisis ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.